Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Berkata mu'allif penyusun kitab, qala sayyiduna al-imam hujjatul islam fi bidayati. Berkata pemimpinnya para imam hujjatul islam, yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab bidayah beliau, wa ammal ujubu wal kibru wal fakhru. Adapun ujub, merasa bangga atas amalnya, wal kibru, sombong, wal fakhru, merasa fakhar, merasa megah, merasa hebat, fa huwa da'ul udul. Tiga macam ini, ujub, kibir, sombong, dan fakhar, bermegah-megah, itu adalah penyakit yang muncul, penyakit yang bandel. Wa huwa nazrul 'abdi ila nafsihi bi 'ainil 'izzah wal isti'zam. Ini ujub, takabur, kibir, dan fakhar itu adalah di mana seorang hamba memandang kepada dirinya dengan pandangan mulia dan merasa agung, merasa hebat. Wa nadhru ila ghairihi bi 'ainil dzulli wal ihtiqar. Sementara dia memandang orang lain dengan pandangan atau yang lainnya, bukan orang aja, sampai ke hewan sekalipun, dia memandang dengan pandangan hina dan meremehkan. Wa natijatuhu, nanti akan kelihatan ujung-ujungnya, kesimpulannya, alal lisan, akan terlihat dari mulutnya. Jadi kalau orang sudah merasa bangga, merasa besar diri, merasa megah, dia memandang dirinya mulia, besar, orang lain hina, dan diremehkannya orang lain, maka natijahnya kita melihat di mana? Biasanya di lidahnya akan melihat di lidahnya, memperhatikan di lidahnya, lalu keluar nanti kata-kata ayyaqula ana wa ana, ana wa ana, saya dan saya. Kalau bukan aku, kalau bukan saya, kalau bukan itu, memang perbuatannya baik, tapi ada takaburnya, ujubnya. Ujub ini merasa bangga diri. Kalau tidak ada saya, mungkin ada aku mengajar dia itu. Kalau ada aku, kalau tidak ada saya, di kampung ini sepi. Mana ada dapat orang petunjuk di kampung ini? Lalu mulutnya, keluar dari mulutnya demikian. Kama qala iblis, sebagaimana dulu iblis itu berkata, al-la'in, yang dilaknat Tuhan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Ujar iblis, khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah ini merasa kibir, merasa sombong. Wa thamarutuhu, dan buahnya, hasilnya, fil majalis, hasilnya itu akan dilihat di tempat-tempat majelis-majelis at-tarafu'u wa taqaddumu. Nanti akan dilihat di majelis orang bertinggian situ, dan merasa kada mau di belakang, omongannya bertinggi-tinggian semuanya. Dan mutalabut tasadduri fil muhawarah, dan dia di dalam bercakap, berpandir itu, diskusikan, dia ingin terus di depan. Pokoknya ini harus banyak pandir daripada yang lain, walaupun banyak salahnya juga. Wal istinkafu min ayyuradda kalamu alaih, dia tidak mau perkataannya itu ditolak, merasa betul terus. Fal mutakabbiru,
Maka adapun orang yang khususnya orang yang sombong, alladzi in wa'idha alif, orang takabur itu kalau dia dinasihati dia kada mau menerima. Wa in Allah annaf, kalau inya menasihati orang keras, bujur terus sakitnya, mesti diikuti. Walaupun bujur memang, cuma pokoknya harus tumpang. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbir. Maka siapapun yang merasa, yang melihat dirinya, memperhatikan dirinya lebih baik daripada orang lain, daripada makhluk Allah, fa huwa mutakabbir. Merasa lebih baik dengan orang itu mutakabbir, orang itu sombong. Apa arti sombong? Raddul haq wa qumtun nas. Arti sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Bal yang bagi laka an ta'lama, bahkan seharusnya kamu, kata beliau, mengetahui, meyakini al khairu man huwa khairun indallahi ta'ala fid daril akhirah. Kamu harus tahu, sepantasnya kamu tahu bahwa al khairu, orang pilihan itu adalah orang yang terpilih di sisi Allah pada negeri akhirat. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah, maka itu tergantung, dilihat nanti orang itu baik waktu akhir umurnya, waktu penutupan umurnya. Nah, makanya kita dilarang takabur. At-takabburu ridai, takabur sombong itu adalah ridai, selendangku, maksud selendang sifatku, sifat Allah, yang lain kada boleh takabur. Maka supaya kita jangan sombong tadi, beringat kita bahwa di penutup umur kita belum tentu apakah kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita jangan sama sekali meremehkan siapapun, bahkan dari makhluk selain manusia pun kita harus boleh merasa lebih baik. Ada aja sedikit merasa selevel aja atau setengah level lebih baik daripada orang itu, sudah sombong. Adapun kita memang menyadari bahwa ilmu kita memang lebih tinggi daripada orang yang itu, tapi kita kadang merasa lebih tinggi, kan masa kita kada tahu, ya kan? Memang tahu kan kualitas kita, kan kita tahu bahwa kita kualitasnya lebih baik. Misalnya ulun dokter, seikum itu dokter, ulun tahu bahwa diri ulun tahu bahwa ulun lebih bagus daripada dokter itu, jauh di bawah ulun. Karena tahu kita diagnosanya jauh, pemahamannya kita pahami, jangan akan memenuhi persyaratan sebagai diagnosa yang dimaksud. Jujur aja diagnosanya, tapi kita lebih pas itu kita tahu ya, tahu bahwa kita punya kemampuan lebih, tahu, tapi bukan berarti disuruh merasa lebih baik daripada dia. Nanti itu kan maksud kita kada tahu kita punya keistimewaan. Kenapa kita dilarang merasa? Supaya jangan keluar dari mulut tadi. Kalau kita merasa lalu timbul dari mulut, sering menyakiti hati orang. Orang takabur kan meremehkan orang lain. Nah itu nanti dampaknya ditakutkan bisa aja kita terpuruk, yang ibarat dokter yang itu ya belajar lagi, kita terpuruk, diberi Allah Ta'ala ujian, nah akhirnya meningkat jadi kada tahu.
Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap di atas orang yang alim ada lagi yang lebih alim. Di atas ini ada lagi. Jadi tidak ada segala-galanya. Nah, makanya disuruhlah kita tawadhu, rendah hati. Jadi terhenti orang itu pada ujung umurnya. Innamal amru bi khawatimihi. Sesungguhnya perkara orang itu dilihat di akhirnya. Kita kada tahu. Bisa aja kita hebat tapi merasa hebat terus, di ujung umur suul khotimah. Ini orang merasa hina aja terus di ujung umurnya diberikan Allah Ta'ala yang terbaik. Nah, maka sekarang tugas kita ini sekarang hanya berbuat baik aja. Ikhtiar, salah satu ikhtiar berbuat baik. Lalu fa'i'tiqaduka fi nafsik, lalu keyakinan kamu di dalam diri kamu sendiri, annaka khairum min ghairika jahlun mahdud. Ini anak-anak, ya, ini anak-anak lam yaksillah, ini kada berdosa, ini kada maksiat, dia tidak maksiat kepada Allah. Wa ana asaitu, sementara aku maksiat kepada Allah, maka tidak ragu lagi bahwa dia si anak-anak tadi lebih baik daripada aku. Kekanak halus ini kalau orang tua melihat kekanakan, maka orang tua itu akan sayang dengan kekanakan itu. Sayang tuh. Ini orang tua ini kalau merasa hebat, ya itu tadi itu. Jadi bulan-bulanannya kekanakannya. Demikian juga kalau sudah iktikad akhlak seperti itu dipakai, ilmu yang diajarkan ulama kita itu dipakai, kita terapkan di dalam rumah tangga kita, mau tuh bakalah dengan kekanakan. Sayyidina Umar, raja khalifah, kan menguasai beberapa negara, khalifah. Sayyidina Umar anaknya di sini bertunggangan presiden, kayak itu aja beberapa negara. Datang gubernur Syam, gubernur mana tuh ya? Datang gubernur berjalan ke rumah Sidin. Maksud gubernur ini mengkritisi Sayyidina Umar kan raja, khalifah loh. Sayyidina Umar kalau kita presiden lah, bertunggangan dengan kenapa Sidin kadang merasa lebih baik daripada anak itu. Anaknya kan berdosa, anak menyenangkan hati anak kayak kalau sudah sifat kada sombong tuh anak kita aman, cuma kita sombong merasa hebat. Jadi anak tuh lalu gubernur tadi, wahai khalifah, ini dan memang kita ini lagi dia menjadi khalifah, memang kayak aku dengan kekanakan, memang kayaknya kok bertunggangan. Ujar sama Umar, kalau ikan pakai apa kalau di rumah? Oh kalau ulun, maksudnya nih memadahkan Sayyidina Umar secara kada langsung, artinya tertib di rumahnya. Kalau ulun kerekok lawang aja bergano berbunyi, yang berapa berduduk, yang ibarat kau ini nonton TV, matiin dulu TV, tertib, banget. Jadi aman di rumah tuh, tenang, kada ribut. Jadi kalau datang hormat semuanya, santai aja urun, datang urun. Yang berabah bangun, yang berbelakang menghadap ke ulun, nanti kalau ulun datang, oke itu aja siapa. Mulai esok ujar Sayyidina Umar, ikam kan usah lagi jadi gubernur, pecat ya Sayyidina Umar. Kayak apa ya, kamu jadi dengan anak bini aja dan kayak itu, apalagi dengan orang lain. Pecat nyawa, pecat sini. Kalau bisa menempatkan kapan kamu jadi pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan perusahaan kayak ustad, berkawan di bawah pimpinan perusahaan harus tegas, bukan penyarikan. Karyawan orang masuk jam 8 jam, 9 jam 10 datang, mesti disariki ya kalau datang. Kalau ustad yang memimpin perusahaan, cara ustad kawan, kenapa? Anu dulu
kesiannya lah, sudah itu takdir Tuhan, sabar aja lah, kita ini suka nah nggak bisa, ada tahu pokoknya karena macet tadi turun sung ya kan gitu. Tapi kita bukan karena mau tahu, kadang-kadang bukan karena mau harus gerbang karena boleh juga kita saklek lihat oh ini yang bujur-bujur macet, bujur jalan nanti kalau ini ada yang memang lalai, tapi jangan lalai dan kali lagi. Ini peringatan pertama, berarti kamu harus perhatikan. Kan itu. Maka sementara aku maksiatnya kadang lagi bahwa anak-anak itu jauh lebih baik daripada aku. Lalu kena si abah anaknya Ali berani pada sembahyang kali apa kata memang kita marah ya kalau cuma di relung hati paling dalam abahnya berpikir mungkin ini salah aku kalau kewajibanku mungkin kurang mendidik anak atau aku kurang dekat dengan Allah, biniku nang itu kali banget diatur, mungkin aku kebanyakan maksiat, kalau maksiat itu sial mungkin karena aku udah ada maunya kalau tuh yang lain maka rame kayak itu. Kalau kejam karena abahnya disiplin memang bagus, disiplin jangan disiplin susah bayang harus tegas, bukan berarti lentoy kita, cuma maksud kita itu jangan kejam benar bilang karena mau bergerak karena kita ada waktu bermainnya, bukan mainan karena mau maka duit sih banyak kan, pokoknya jadi didik ya supaya jangan manja, supaya jangan manja kan, terus karena pelit itu aja diukur-ukuran. Kucing aja, sini datang bukaan kucing itu tanda orang tua tapi beres. Kucing itu tahunya kalau di rumah itu siapa yang paling pemurah hati itu yang didatanginya. Percaya atau percaya, hewan aja bisa memberikan penilaian dengan orang lain. Hewan aja bisa. Maka disayangi yang halus tadi, yang kecil tadi. Nah itu selesai. Itu cara orang tua melihat orang yang halus kekanakan, maka dia tidak pernah merasa lebih baik daripada anak kecil. Melihat kekanakan itu yang melucat-lucat dan segala nyata, itu jelas benar, yakin benar, dia akan berdosa, kita berdosa, selesai urusannya. Lalu kadang-kadang timbul tahu itu pada kekanakan halus ini ketulahan ini kadang-kadang tahu kelalaianku selama ini aku beribadah, itu takabur sudah selesai. Merasa lebih baik. Fa kullu man ra'a nafsahu khairum min ahadin min khalqillah bahwa takabur, setiap orang yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain itu namanya takabur. Sombong namanya. Tapi menghindari sombong tadi pengarang mengajarkan kalau kita melihat kekanakan seperti itu tadi. Wa in ra'aita kabiran, masih 17 menit lagi selesai, alhamdulillah. Wa in ra'aita kabiran, andai kata kalian sebaliknya melihat orang yang tua, jika melihat orang tua, yang muda melihat orang tua, qulta, lalu ikam berkata, hadza qad abadallaha qabli, orang Tuhan ini sudah beribadah menghadap Allah sebelum aku ada. Kadang kayak itu tuh, ini Tuhan banyak pada dosa, aku masih kurang, kadang itu kadang. Untuk yang yang muda melihat yang tua, si diri banyak ibadahnya daripada aku. Inya sudah beribadah sebelum aku, inya sudah beribadah kepada Allah sebelum adanya aku. Ya lebih tua. Fala syakka annahu khairum minni. Fala syakka
annahu khairum minni, maka tidak ragu lagi orang tua ini lebih baik daripada aku. Sidin tak banyak pahalanya dan ibadahnya daripada aku. Wa in ra'aita 'aliman, kalau kita melihat orang alim, orangnya alim, maksud alim di sini orangnya soleh, bukan alim dunia, bukan alim yang memulai orang diukur standar batin untuk melihat. Amun kita melihat orang alim, wa in ra'aita 'aliman, jika melihat orang alim, kulta, engkau katakan hadza qad u'tiya ma lam u'ta, si ini orang alim ini diberi ilmu yang kada diberikan kepadaku. Pasti ilmunya banyak nih, pasti hebat sih ini ilmunya banyak. Itu kalau melihat orang alim. Falam faqad u'tiya ma lam u'ta, beliau ini sudah diberi Allah yang ilmu tadi tidak diberikan kepadaku. Wa balagha ma lam ablugh, orang alim ini sudah sampai yang aku sendiri belum sampai. Wa alima ma jahiltu, beliau mengetahui alim yang aku kada tahu, aku tidak mengetahui. Wa ana fa kaifa akunu mislahu, fa kaifa akunu mislahu, jangankan hendak melebihi sidin yang alim tadi, hendak menyamai aja mustahil. Orang alim tadi aku umur, sidin alim, itu ujar orang. Ujar orang kalau ikam melihat orang alim, bukan kalau ikam bungul. Di sini kalimatnya kan, kalau ikam bungul boleh orang kadang jadi amun ikam melihat orang alim, berkata di hati ikam, sidin ini telah diberikan ilmu yang Allah Ta'ala tidak berikan kepadaku, dan beliau ini sudah sampai kepada yang aku belum sampai. Dan sidin ini dapat tadi mengetahui, aku belum tahu. Bagaimana bisa? Karena mungkin hendak sama aja dengan beliau, sama aja karena mungkin, apalagi lebih daripada sidin. Otomatis ya, aku ini otomatis beliau jauh, orang alim tadi lebih baik daripada aku. Itu ujar kita kalau melihat orang alim. Lalu wa in ra'aita jahilan, kalau kalian yang sudah berpengetahuan, cukup pengetahuannya sudah alim nih, wa in araita, jika kamu melihat ra'aita jahilan, melihat orang jahil, kulta, kau katakan dalam hati kamu, hadza qad asallaha bijahlin, orang jahil ini orang jahil, dia maksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah karena inya kada tahu, gara-gara dia tidak tahu. Wa ana asaitu bi ilmin, sementara aku ini orang alim mengetahui, sementara aku maksiat kepada Allah dengan ilmuku. Aku tahu bahwa itu haram, aku lakukan ganal dosaku daripada inya. Inya kada tahu, aku tahu dosanya terganal aku, besar aku dosa daripada si jahil tadi. Otomatis si jahil tadi lebih baik daripada aku. Fa hujjatullahi alayya akidun wala adri bima yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu, maka hujjah Allah Ta'ala kepadaku itu lebih kuat lagi, dan aku tidak tahu
dengan apa nantinya aku menutup umurku, wa bima yuhtamu lahu, dan dengan apa orang tadi berakhir hidupnya. Kada tahu aku. Si jahil tadi kada tahu husnul khotimah atau kada, aku juga kada tahu husnul khotimah dengan amalku, tapi aku tadi terbanyak dosanya daripada si jahil tadi. Jadi aku kada tahu juga, jangan merasa lebih baik atau merasa pasti selamat. Selama kaki kita dua-duanya belum masuk surga, jangan bebadah aman atau selamat. Apalagi jangan mengatakan merasa aku ini selamat, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Makinnya lebihnya lah seperti itu. Wa in ra'aita kafiran, andai kata kalian melihat orang kafir, qul tak atau katakan la adri asa ayyuslima fayuhtamu lahu bi khairil amal. Melihat orang kafir, kadang maunya sombong dengan orang kafir, tapi kita tahu kalau kafir itu kada baik, kan tahu kalau kafir itu kada baik. Cuma kita kada pernah merasa lebih baik daripada orang kafir. Tapi kita kan bukan kada tahu, kita tahu bahwa kafir itu sejahat-jahatnya maksiat, dia kafir. Kita orang beriman, lalu melihat orang kafir tadi, kada wani aku merasa lebih baik daripada orang kafir itu. Takut la adri, aku kada asa ayuslima, siapa tahu ini kena berislam, ya kan? Ini orang kafir nih. Kita tahu bahwa sejahat-jahatnya kemaksiatan itu ia kekafiran. Kalau orang maksiat selain kafir diampuni aja, tapi kalau kafir tertutup, tidak ada ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang mensyarikatkan Allah atau orang kafir. Walakin wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampuni dosa selain kafir, selain syirik kafir itu bagi orang yang dikehendakinya. Tahu kita kafir itu dosa paling besar, tapi ini dari segi memandang diri kita tadi, melihat orang kafir tadi, dari segi mendidik kita supaya jangan takabur. Lalu kita melihat orang kafir, aku kada tahu juga orang kafir ini nantinya, kada tahu nantinya kalau nantinya dalam menuntut ilmunya sehari lagi mati sidin berislam sidin, asa ayyuslima, bisa aja diislamkan oleh Allah, diberi petunjuk, fayuhtamu lahu bi khairil amal, maka teng mati ibah berislam sehari, maka dia ditutup bagi umurnya, artinya matinya bi khairil amal, dengan amal kebaikan. Maka dengan Islamnya tadi mencabut dosa-dosanya. Sebab kalau orang kafir minta ampun langsung habis dosa-dosanya masa lalu, dosa pajak, dengan syarat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, diyakininya bahwa Islam itu agama yang paling benar, maka diampuni dosanya. Kada tahu kama tansallul sya'ratu minal ajin, sebagaimana dicabutnya rambut daripada adonan roti. Jadi jangan benar ya. Jadi dicabut dosanya orang kafir tadi tuh, berislamnya itu nyaman banget, dicabut dosanya cerak habis berat, seperti mencabut rambut dari adonan roti, nyaman banget.
Padahal roti itu kan menjepit tuh. Tapi lepas rambut tadi dari adonan roti bersih jadinya. Wa amma ana, adapun aku ujar Sidin, wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Mudahan jangan gitu adanya, jangan kita anak mati kafir kata. Naudzubillah min dzalik. Adapun aku fa asa ayyudillahu bi fa akfura. Adapun aku, kalau aku sombong, naudzubillah min dzalik, kalau aku sombong nih memandang lebih baik daripada orang kafir, a'udzubillah min dzalik. Mudah jangan ya Allah. Musia aku sombong, Allah Ta'ala cabut imanku, Allah Ta'ala sasatkan aku, maka aku jadi kafir. Fayuhtamali bisyarrin, lalu ditutuplah umurku dengan kejahatan, bisyarril amali, dengan amal yang jahat. Fayakuna qadan minal muqarrabina wa ana minal mubadina, maka jadilah besok di akhirat si kafir tadi jadi muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, sementara aku orang yang jauh daripada Allah karena mati kafir. Gara-gara apa tadi? Gara-gara merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang kafir. Itu diiktikad hati. Iktikad hati tadi akan meluncur di muntung, kelihatan di muntung. Olehnya merasa lebih baik daripada orang lain. Wala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak keluar rasa sombong itu dari dalam diri hati kamu, illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallah, bahwa kecuali kalau engkau mengetahui bahwa kebesaran itu adalah orang yang besar di sisi Allah. Wa dzalika mawqufun 'alal khatimah. Demikian itu pun tergantung atas orang itu baik atau ada dilihat di penghujung umurnya. Wa huwa masykukun fihi wa yushghiluka khawful khatimah. Maka kita harus tahu, maka bagaimana caranya? Maka engkau sibukkan ikam sibuk dengan takut kalau mati kada baik, antatakabbara ma'asyakki, bahwa daripada bahwasanya engkau bertakabur bersama ma'asyakki, bahwa beserta ragunya kamu fiha ala ibadillahi ta'ala, wa yuqinuka wa imanuka fil hal wa la yunaqidu tajwizaka taghayyura fi istiqbali, fa innallaha muqallibul qulubi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Jika kada tahukah Allah Ta'ala yang memberi petunjuk, yang muqallibul qulub, yang membolak-bolakkan hati orang, makanya jangan takabur. Kalau tidak plek di balik Allah Ta'ala, gara-gara takabur orang itu jadi hebat, ikam jadi terperosok. Nah, jangan coba-coba merasa lebih baik. Kalau takabur penyata-nyataan, pam dimuntung itu sudah gak usah kisah lagi, dimuntungnya aja kayak itu. Wa yaqinuka imanuka fil hal ya la yunaqil bi tajwid tawayyul bil istighfar fa inna Allah muqallibul qulub, maka sesungguhnya Allah lah yang membolak-balikkan hati, yahdi man yasha, Allah Ta'ala juga yang memberi petunjuk orang yang dikehendaki, wa yudhillu man yasha, dan Allah Ta'ala juga yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. Kalau kayak itu jangan Allah, kalau Allah Ta'ala semuanya menetapkan kita kalau selagi ibadah
sampai kita takabur atau sombong tadi. Nah, itu. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Ta'ala dari sifat sombong atau takabur ini, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Gunanya apa? Gunanya di dalam kehidupan sehari-hari kita maka akan baik pada taat, karena ada merasa takabur. Tapi bukan berarti lo karena kita merasa takabur nanti kalau orang lain kita meninggalkan kewajiban hati kita supaya untuk selalu baik dengan orang lain, atau meninggalkan kewajiban untuk bersikap tegas tadi. Ya, jadi dibedakan, jangan campur adukan. Cuma beberapa hal itu untuk kebaikan kita ke depan, itu beberapa hal takabur, ria, ujub, pakhar, rasa besar tadi. Nah, itu yang mengakibatkan kita terperosok ke jurang kemaksiatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela ini. Dulu mohon maaf, hadallahu ya